Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW yang kali ini akan membahas topik menyusun kerangka teoritis pada sesi kelima. Kerangka teoritis merupakan dasar yang digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis yang diajukan. Kerangka teoritis dibuat oleh peneliti setelah mengkaji beberapa literatur hasil penelitian pada bidang yang sama. Dengan demikian, kerangka teoritis merupakan model konseptual penelitian yang oleh peneliti diyakini dapat menjelaskan hubungan variabel-variabel penelitian. Kerangka teoritis membantu peneliti untuk menguji hipotesis yang diajukan. Ada beberapa strategi dalam menyusun kerangka teoritis. Kerangka teoritis dapat menerapkan atau mempertimbangkan strategi berikut. Kaji kembali judul dan rumusan masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan dasar atau angkor dalam menyusun suatu kerangka teoritis. Lakukan diskusi atau brainstorming untuk variabel-variabel dalam kerangka teoritis. Siapkan daftar variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan kaji literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Rumusan masalah pada sesi 4 adalah bagaimanakah dampak biaya pemasaran terhadap tingkat hunian di hotel ABC. Variabel pada rumusan masalah di atas adalah biaya pemasaran dan tingkat hunian. Peneliti kemudian menentukan kerangka teoritisnya, jenis variabel pada rumusan masalah. Juga, peneliti menentukan dampak satu variabel terhadap variabel lain. Tujuan penyusunan kerangka teoritis. Dengan menyiapkan kerangka teoritis, peneliti dapat menyiapkan jawaban atas masalah baru yang belum pernah diteliti sebelumnya, memberikan interpretasi untuk data yang diperlukan, menentukan hubungan antara variabel penelitian yang digunakan, mendapatkan wawasan baru tentang arti penting temuan penelitian yang dilakukan, memandu peneliti dalam melakukan. Selanjutnya kita bahas variabel dalam kerangka teoritis. Variabel merupakan fokus dalam penelitian. Kriteria satu variabel adalah unik, dapat diamati, dan dapat diukur. Dengan panduan tersebut, peneliti dapat menentukan variabel-variabel dalam penelitiannya, serta data yang diperlukan untuk variabel dimaksud. Sebagai contoh, variabel tingkat hunian di hotel ABC. Data untuk variabel tersebut adalah jumlah kamar yang terhuni. Dari contoh di atas, tingkat hunian di hotel ABC merupakan variabel untuk diteliti dengan data jumlah kamar terhuni sebagai data yang dapat diukur. Ada 6 jenis variabel yang digunakan dalam penelitian. Independen atau variabel bebas atau prediktor, dependent atau variabel terikat atau predicted, moderating, mediating, intervening, dan variabel independen atau VI merupakan variabel yang memberikan dampak atau pengaruh pada variabel lain. Misal, variabel biaya pemasaran akan memberikan pengaruh pada keputusan membeli jasa kamar atau booking kamar suatu hotel. Bagaimana penjelasannya bahwa biaya pemasaran memberikan dampak atau pengaruh pada keputusan membeli calon tamu? Dengan biaya pemasaran hotel akan secara berkesinambungan berkomunikasi dengan calon tamu sehingga dengan biaya pemasaran hotel akan secara berkesinambungan berkomunikasi dengan calon tamu melalui berbagai saluran distribusi. Dengan komunikasi ini, hotel akan dikenal oleh calon tamu yang pada akhirnya berpengaruh pada keputusan membeli atau kamar. Selanjutnya, variabel dependen atau VD merupakan variabel yang mendapat pengaruh dari variabel independen. Dengan mengambil penjelasan pada slide sebelumnya bahwa biaya pemasaran dapat mempengaruhi jumlah booking kamar. Jadi, dalam contoh ini, booking kamar
merupakan variable dependent karena menerima dampak atau pengaruh dari biaya pemasaran. Selanjutnya kita bahas variable moderating atau moderator, yang merupakan variable yang memoderasi atau memperkuat atau memperlemah pengaruh variable independent atas variable dependent. Variable moderating bukan dampak dari variable independent. Misal, variable olahraga, jenis kelamin, dan berat badan. Pada contoh ini, jenis kelamin merupakan variable moderating. Dengan pertanyaan kondisi, kapan, untuk siapa, untuk menentukan moderating variable. Moderating variable tidak menjelaskan bagaimana hubungan antara variable independent dengan variable dependent. Variable mediating atau variable mediasi merupakan variable yang memberikan pengaruh pada dampak variable independent atas variable dependent. Misal, variable minat menginap kembali, kualitas layanan, kepuasan tamu. Dari variabel-variabel di atas tersebut, kepuasan tamu merupakan variabel mediasi karena memberikan dampak variabel independen, yaitu puas layanan, terhadap variabel menginap kembali, variabel dependent. Variabel independent adalah variabel hipotetis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel independen dengan dependent. Misal, motivasi, sikap, dan lainnya. Variabel intervening tidak dapat diamati secara langsung. Contoh lain, tingkat pendidikan yang merupakan variabel independen, penghasilan variabel intervening, dan konsumsi variabel dependent. Variabel kontrol merupakan variabel yang dianggap konstan atau kontrol oleh peneliti selama percobaan. Ia juga dikenal sebagai variabel konstan atau hanya sebagai kontrol. Variabel kontrol bukan bagian dari eksperimen itu sendiri, bukan variabel independen maupun dependen, tetapi penting karena dapat berpengaruh pada hasil. Misal, percobaan untuk menguji pengalaman Cook terhadap produktivitas. Pada contoh ini, pengalaman merupakan variabel independen yang memberikan pengaruh pada produktivitas yang merupakan variabel dependen. Diperlukan variabel kontrol yaitu usia. Variabel kontrol akan memengaruhi hasil eksperimen dan berperilaku sebagai variabel dependen. Karena itu, eksperimen harus dirancang untuk menghindari pengaruhnya terhadap hasil. Pada contoh ini, usia ditentukan atau dikontrol 27 tahun. Artinya, sampel yang diterapkan untuk percobaan ini adalah Cook dengan usia yang sama yaitu 27 tahun. Nah, itu bahasan pada sesi 5 nih. Silakan Ibu Bapak Saudara-saudara mencoba latihan sesi 5. Selamat mencoba.